97 WNI berhasil dievakuasi dari Iran. Menko AHY hadiri BRICS Urbanization Forum di Brazil. Peluang kerja global untuk tenaga kesehatan terbuka lebar. Halo pemirsa, Kabinet Activity kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi seputar agenda hingga kebijakan dari kementerian di Kabinet Merah Putih. Bersama saya Arif Rifai, inilah Kabinet Activity selengkapnya. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat tahun ini siap dilaksanakan pada 100 titik dengan kapasitas lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat atau KPM. Ia menargetkan bahwa tahap pertama akan dimulai dengan masa orientasi pada 14 Juli 2025. Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat tahun ini siap dilaksanakan pada 100 titik dengan kapasitas lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat atau KPM. Ia menargetkan tahap pertama akan dimulai dengan masa orientasi pada 14 Juli 2025. Selain tahap pertama, Kemensos juga merencanakan tahap lanjutan di 100 titik tambahan yang dimana akan dimanfaatkan gedung-gedung milik Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Gus Ipul menambahkan, masa orientasi akan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan sebelum masuk ke fase pembelajaran. Proses belajar mengajar akan dimulai sambil berjalan sesuai kesiapan di lapangan. Tadi lapor kepada Presiden tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini, di mana 100 titik dengan kapasitas 9.700 lebih siswa itu sudah siap dilaksanakan. Insya Allah bulan Juli tanggal 14 mulai masa orientasi. Kemudian juga kami laporkan rencana tahap kedua di tahun ini pula 100 titik dengan menggunakan gedung-gedung milik Kemenaker. Alhamdulillah semuanya juga lancar dan insya Allah nanti kalau memang memungkinkan akan digabung sekalian sehingga kapasitas siswa itu insya Allah lebih dari 20.000. 25 perombel, 25 orang. Dari satu rombongan belajar 25 orang. Ada yang 2 dan 4, tergantung kapasitas sekolahnya. Nanti kan akan pindah kepada sekolah rakyat yang sudah akan dibangun tahun ini. Nah ini sekarang semua dalam proses. Nah pada saatnya nanti kami akan mohon ke Presiden untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan juga kepada para guru. Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program ini termasuk rencananya untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan guru yang terlibat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkunjung ke Federasi Rusia guna membahas kondisi negaranya dengan Rusia sebagaimana hubungan bilateral kedua negara yang berjalan baik beberapa tahun terakhir ini. Dengan kunjungan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan negaranya untuk mendukung langkah militer Iran sekaligus turut andil dalam menghadapi tekanan dari aliansi Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin negara Federasi Rusia Vladimir Putin mengutuk serangan yang diluncurkan Amerika Serikat ke sejumlah wilayah di Iran beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut diungkap dirinya saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Moskow pada Senin lalu. Putin menyoroti tindakan aliansi Israel dan Amerika Serikat tidak memiliki dasar maupun pembenaran yang jelas, sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dirinya juga memastikan akan membantu Iran dalam menghadapi serangan baik dari Israel dan Amerika ke depannya, serta mengirimkan sejumlah logistik yang diperlukan oleh militer Iran. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم
بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. Hal senada juga turut disampaikan Menlu Iran atas serangan Amerika dan Israel sepenuhnya melanggar hukum internasional dan tergolong ilegal. Adapun Abbas hubungan bilateral negaranya dan Rusia yang berlangsung dengan baik, terkhusus dari sisi fasilitas nuklir. Atas serangan Israel yang diperbantukan Amerika Israel, Abbas menegaskan saat ini negaranya tengah mempertahankan dan menjaga kedaulatan negaranya di tengah ancaman geopolitik ini. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на нас, наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah berhasil melakukan evakuasi tahap pertama bagi puluhan warga negara Indonesia yang berada di kawasan konflik Iran-Israel ke wilayah yang lebih aman. Kementerian Luar Negeri memastikan akan terus memantau sejumlah WNI yang masih terjebak di antara kedua negara tersebut. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan sebanyak 97 warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dengan rincian 93 warga negara Indonesia, 3 staf kedutaan besar, hingga 1 warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah satu WNI di Iran. Sugiono mengatakan 97 WNI tersebut saat ini telah melewati perbatasan Iran-Azerbaijan, di mana tengah beristirahat di kota Baku. Dirinya menerangkan proses evakuasi berjalan lancar dan aman dengan menempuh perjalanan melewati perbatasan sekitar 16 jam. Adapun di waktu yang bersamaan, pemerintah juga turut mengevakuasi 4 warga negara Indonesia yang berada di Israel melalui jalur Yordania dengan kondisi aman dan baik. Pemerintah akan terus berkomunikasi dengan WNI yang masih berada di wilayah konflik Iran dan Israel, serta terus memantau seluruh proses evakuasi yang dilakukan. Per hari ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI, itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran, Azerbaijan dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita telah berhasil mengevakuasi 4 orang WNI melalui Jordan. Jadi kondisi semuanya dalam keadaan baik, sementara kita juga masih terus melakukan komunikasi dengan warga negara kita yang lain dan saya akan memonitor terus proses evakuasi ini. Alhamdulillah sampai sejauh ini tahap pertama yang kita lakukan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk memperkuat diplomasi Indonesia ke kancah internasional, Menteri Luar Negeri Sugiono melantik 7 konsul jenderal dan 7 wakil kepala perwakilan RI pada Selasa 25 Juni 2025. Mereka akan bertugas di berbagai negara sahabat, mulai dari kawasan Asia hingga Amerika Utara. Para diplomat ini diharapkan menjadi garda depan dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono resmi melantik 14 pejabat diplomatik di Jakarta. Mereka terdiri dari 7 konsul jenderal dan 7 wakil kepala perwakilan RI yang akan mengemban tugas di negara-negara mitra strategis Indonesia. 7 konsul jenderal akan bertugas di Australia, masing-masing di Perth, Sydney,
dan Melbourne, serta di Kanada. Tepatnya Vancouver dan juga Toronto, sementara 2 lainnya ditempatkan di Amerika Serikat, yakni di Chicago dan juga San Francisco. Adapun 7 wakil kepala perwakilan RI akan ditempatkan di Kuala Lumpur, Malaysia, Manila, Filipina, New Delhi, India, Seoul, Korea Selatan, Singapura, Washington DC, Amerika Serikat, dan Wina, Austria. Mereka diharapkan menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia dalam memperkuat kerjasama bilateral, melindungi WNI, serta memajukan kepentingan nasional di berbagai bidang. Dengan pelantikan ini, Indonesia mempertegas komitmennya untuk hadir aktif di panggung internasional, tidak hanya dalam diplomasi politik, tapi juga ekonomi perlindungan warga hingga kerjasama multilateral. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi menandatangani naskah daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Senin 23 Juni 2025. Naskah DIM RUU KUHAP ditandatangani oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan juga Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto di Geraha Penganyoman, Kemenkum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melakukan penandatanganan daftar inventarisasi masalah RUU KUHAP bersama dengan Wamensesnek, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri. Supratman menyebutkan KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal sebagai karya agung berhasil menggantikan hukum acara pidana pada zaman kolonial. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Supratman menyatakan hukum acara pidana nasional perlu disesuaikan agar relevan dengan kondisi hukum saat ini. Supratman menyampaikan melalui koordinasi antar lembaga termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan juga Sekretariat Negara, pemerintah berhasil menyusun daftar inventarisasi masalah secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden untuk membangun pemerintahan yang kompak dengan menghasilkan produk hukum yang menjunjung tinggi pelindungan hak asasi manusia. Ini sebuah peristiwa penting karena sejak kita memiliki hukum acara sejak zaman HIL, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana sebuah kebahagiaan bagi Republik ini. Selalu kita dengungkan bahwa KUHAP, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dulu disebut sebagai karya agung. Kenapa disebut sebagai sebuah karya agung? Karena hukum acara pada saat itu adalah hukum acara yang menggantikan hukum acara zaman kolonial. Namun demikian, apa yang disampaikan tadi, yang ditampilkan dalam video tadi juga menggambarkan bahwa ternyata kitab undang-undang hukum acara pidana kita saat ini setelah diberlakukan, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka dengan demikian tentu hukum acaranya juga harus dilakukan penyesuaian. Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum dengan kehadiran Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, bersama dengan Bapak Wamensesnek, bersama dengan Kementerian Hukum, bisa melahirkan sebuah DIM sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu ini menggambarkan cita-cita Presiden yang ingin mewujudkan sebuah pemerintahan di mana seluruh bagian yang merupakan bagian dari pemerintahan itu kompak dan bisa satu dalam sebuah tindakan. Namun demikian, saya juga mengajak bahwa koordinasi yang baik saat ini terhadap semua kelebihan maupun penambahan yang ada di dalam rancangan undang-undang kita, undang-undang hukum acara pidana kali ini, yang tercermin di dalam DIM, di mana letak perlindungan terhadap hak asasi manusia begitu diperhatikan. Dari Jakarta, Jiana Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera membantu masyarakat yang terjebak di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu karena terjadi pendangkalan. Adapun pemerintah akan menggerakkan bantuan berupa kapal guna membantu masyarakat yang terjebak. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kampung nelayan guna mengatasi permasalahan tersebut.
Masyarakat yang berada di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, telah terisolir dari daratan luas Pulau Sumatera. Hal itu akibat pendangkalan alur di dermaga Pulau Baai, Kota Bengkulu. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan segera membantu masyarakat sekitar dengan mengarahkan kapal milik KKP guna mengevakuasi warga di Pulau Enggano ke Bengkulu. Nantinya, guna mengantisipasi hal itu, Kementerian KKP telah berkomunikasi dengan Gubernur Bengkulu akan membangun kampung nelayan dengan fasilitas dermaga. Selain itu, fasilitas lainnya seperti pabrik es guna membantu aktivitas warga sekitar. Yang pertama, tentu kita akan bantu akses, ya. Artinya kita punya kapal yang kita akan bantu akses dari Pulau Enggano itu ke Bengkulu. Yang kedua, kemarin kita sudah bicara dengan Pak Gubernur juga di sana untuk kemudian kita akan bangun kampung nelayan. Jadi dengan bangun kampung nelayan itu nanti kita bangun dermaga di situ. Kemudian kalau ada dermaga tentu kan kapalnya kan bisa menyandar juga ya. Lalu kemudian kita akan bangun cold storage dan kemudian kita akan bangun pabrik es gitu. Itu efektifnya sementara atau sampai berkelanjutan? Permanen. Dari Jakarta, Max, juru kamera, Asisul Hakim, Tim Liputan, Sinpo TV. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 3 pabrik pelebur baja di Serang, Banten. Ketiga pabrik itu adalah PT Crown Steel, PT Citra Baru Steel, dan PT Sinta Baja Jaya Mandiri. Tindakan tegas ini merupakan lanjutan dari hasil inspeksi mendadak atau sidak yang sudah dilakukan pada tahun 2023 lalu. Penyegelan dilakukan setelah Kementerian Lingkungan Hidup mendapati 3 pabrik tersebut diduga kuat menjadi sumber pencemaran udara yang meresahkan warga di sekitar kawasan industri. Tindakan tegas ini merupakan lanjutan dari hasil inspeksi mendadak atau sidak yang sudah dilakukan pada tahun 2023 lalu. Namun dalam sidak terbaru ditemukan bahwa pihak perusahaan belum melakukan perbaikan yang signifikan dan justru mengulangi pelanggaran yang sama. Dari hasil pemantauan, asap dari cerobong pabrik tidak dilewatkan melalui sistem filtrasi sesuai standar, sehingga menyebabkan pencemaran udara yang berbahaya. Penyegelan diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pasal 98 dan 108. Ada cerobong yang tidak digunakan semestinya. Jadi asap itu, asap fugitif, keluar dari celah-celah atap yang seharusnya diproses melalui cerobong. Ini terlihat bahwa asap tidak terproses semestinya dan kami melihat adanya pencemaran lingkungan. Karena itu tadi di PT CBS kita sudah melakukan penyegelan. Pihak KLHK menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan akan terus dilakukan secara tegas dan transparan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pelatihan pembangunan desa 25 Kades diberangkatkan ke Cina. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabinet Activity. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kabinet Activity. Sebanyak 25 kepala desa dari berbagai provinsi di Indonesia diberangkatkan ke Cina untuk mengikuti program seminar on capacity building for Indonesian Village Health yang akan berlangsung pada 26 Juni hingga 8 Juli 2025. Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di ruang operasional kantor Kemendes PDT Jakarta pada Selasa 24 Juni 2025. Dalam arahannya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan peluang langka yang perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh para kepala desa. Ia menegaskan pentingnya pembelajaran yang mendalam selama mengikuti pelatihan di Cina. Yandri berharap program ini dapat mengubah pola pikir
dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para kepala desa agar dapat diterapkan dalam pengembangan desa masing-masing setelah mereka kembali ke tanah air. Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini akan diisi oleh para pakar yang kompeten di bidangnya. Karena itu Yandri berharap peserta memperoleh ilmu yang berguna bagi pembangunan desa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ia juga menekankan pentingnya membawa perubahan nyata di desa masing-masing setelah program selesai. Selain itu, Yandri mengingatkan bahwa kepala desa yang dikirim ke Cina turut membawa nama baik Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap para peserta mampu menjaga kewibawaan bangsa selama berada di luar negeri. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta mendorong inovasi para kepala desa dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana terus menyosialisasikan surat edaran terkait kesiapan menyambut libur sekolah 2025 agar pemerintah daerah, asosiasi dan juga pelaku usaha pariwisata dapat menghadirkan wisata yang aman, nyaman dan berkesan pada saat libur sekolah. Dalam surat edaran, Menteri Pariwisata menghimbau pemerintah daerah untuk menerapkan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Menteri Pariwisata dalam rapat koordinasi libur sekolah 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin, 23 Juni 2025, menjelaskan bahwa periode libur sekolah atau libur kenaikan kelas merupakan salah satu momen utama peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sektor pariwisata. Namun, intensitas pergerakan ini juga disertai dengan potensi risiko yang menuntut antisipasi yang matang dari pemerintah pusat, daerah, maupun pengelola destinasi, baik dari aspek keselamatan, antisipasi bencana alam, hingga kedisiplinan pengunjung. Dalam SE ini, Menteri Pariwisata mengimbau pemerintah daerah untuk menerapkan cleanliness, health, safety, and environmental sustainability atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Melalui surat edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan saat libur sekolah 2025, kami mengimbau seluruh pengelola daya tarik wisata, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis guna menjamin pelayanan prima serta keamanan dan kenyamanan wisatawan. Kami berharap surat edaran beserta modul yang kami sertakan sebagai lampiran dapat menjadi rujukan operasional di masing-masing daerah, agar kesiapan destinasi dapat terjaga secara optimal. Sosialisasi hari ini kami minta untuk menjadi langkah strategis membangun kesadaran bersama akan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kenyamanan di setiap destinasi wisata, yang tentunya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama Dinas Pariwisata di seluruh tingkatan dan pihak terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangannya. Menteri Pariwisata juga mengimbau kepada pengelola daya tarik wisata untuk memberikan pelayanan prima kepada wisatawan, memastikan pelaksanaan SOP, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar keamanan, terutama pada wahana dengan risiko tinggi, mitigasi risiko destinasi, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, Menteri Pariwisata mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan di destinasi, melakukan penilaian risiko, serta memedomani modul terkait CHSE dan kebencanaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Fauzan meresmikan Gedung Laboratorium Terpadu 2 di Institut Teknologi Kalimantan. Dan kunjungan ini sekaligus menjadi ajang apresiasi terhadap berbagai hasil riset dan inovasi mahasiswa ITK yang dinilai membanggakan dan juga penuh potensi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Fauzan meresmikan Gedung Laboratorium Terpadu 2 di Institut Teknologi Kalimantan atau ITK. Peresmian ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan inovasi di wilayah Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Wamendikti-Saintek mengapresiasi karya-karya mahasiswa ITK yang memanfaatkan kekuatan lokal. Menurutnya, ITK adalah perguruan tinggi yang memiliki dampak strategis serta menjadi percontohan kampus yang berdampak pada kemajuan bangsa melalui riset dan pengembangan potensi lokal.
Saya melihat karya-karya mahasiswa, kesan saya sebenarnya inilah perguruan tinggi yang memiliki dampak strategis. Itu sebenarnya kalau dibahasakan Pak Rektor, itu membangun kemajuan bangsa melalui kekuatan lokal. Dan inilah sebenarnya strategi pembangunan yang sedang kita jalankan. Banyak perguruan tinggi kadang-kadang mengembangkan sesuatu, namun produknya tidak menyapa potensi-potensi yang ada di daerah. Sehingga keberadaan perguruan tinggi di daerah itu bukan sebagai tuan rumah dalam pengembangan SDM, dalam pengembangan industri, tetapi justru menjadi tamu. Dan alhamdulillah Pak Rektor berkali-kali telah menyampaikan bahwa kehadiran ITK meskipun ada di Kalimantan Timur, khususnya sebenarnya adalah dalam rangka penyiapan SDM di wilayah Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Ia berharap bahwa gedung laboratorium terpadu 2 dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat riset yang berkolaborasi dengan industri dan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih Ceria Sembako di Cilenyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 24 Juni. Agenda ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pembentukan koperasi desa di seluruh Indonesia. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor pada Senin 23 Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih ini menargetkan penyelesaian pembentukan seluruh Kopdes dalam waktu 1,5 bulan. Melihat secara langsung operasional Kopdes Merah Putih Ceria Sembako, Zulhas pun menilai sistem operasional koperasi tersebut telah berjalan dengan baik. Zulhas menambahkan, Kopdes Merah Putih Ceria Sembako di Cilenyi Wetan telah menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari beras, sembako harian, hingga tabung gas LPG tersedia di koperasi ini. Untuk mendukung distribusi, koperasi sudah memiliki kendaraan truk khusus pengangkut logistik. Selain menjual sembako, koperasi ini juga memberikan layanan pengiriman yang cukup beragam. Masyarakat dapat mengirim surat, dokumen, barang, dan paket melalui koperasi. Bahkan layanan belanja online marketplace juga tersedia untuk memudahkan warga setempat. Ketua Umum PAN ini menyatakan bahwa jika kebutuhan distribusi meningkat, koperasi dapat memanfaatkan dana pinjaman untuk membeli kendaraan tambahan. Tegasnya, kunjungan ini sebagai bentuk semangat pemerintah dalam memperkuat koperasi desa sebagai tulang punggung distribusi pangan yang murah, merata, dan berdaulat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia berkolaborasi dan bersinergi dalam acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 dengan tema Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Momen ini penting untuk membangkitkan kembali gerakan koperasi agar bisa menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dengan tema Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Kementerian Koperasi menggandeng Dewan Koperasi Indonesia dalam mempersiapkan peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2025 bersamaan dengan peluncuran program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Dalam hal ini, Harkopnas menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali gerakan koperasi agar bisa menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dikuatkan melalui program pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi mengatakan bahwa Harkopnas tahun ini akan bertemakan Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Tema ini diangkat karena selaras dengan tujuan pemerintah yang ingin membangkitkan atau memasifkan kembali gerakan koperasi di Indonesia yang adil dan makmur. Dengan tema Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Tema itu kami angkat karena kita selaras dengan tujuan pemerintah ingin membangkitkan atau memasifkan kembali gerakan koperasi di Indonesia dan adil dan makmur selaras dengan cita-cita Undang-Undang Dasar kita pasal 33 bahwa perekonomian disusun berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Kita ingin bersinergi bagaimana Hari Koperasi tersebut menjadi satu momentum awal untuk bangkitnya pergerakan koperasi di Indonesia
Dengan kolaborasi ini, diharapkan Hari Koperasi dapat menjadi satu momentum awal untuk bangkitnya pergerakan koperasi di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ekspor produk Indonesia ke Australia terus meningkat yang memunculkan tren positif dalam hal ekspor. Menteri Perdagangan mencatat hingga April 2025 total nilai ekspor tercatat mencapai 4,3 juta dolar Amerika dan dari jumlah tersebut sektor produk halal menyumbang sekitar 1,56 juta dolar. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menghadiri kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan ekspor nasional antara Direktorat Jenderal Pengembangan Sektor Nasional dengan Global Australian Halal Certification di Auditorium Kemendak RI. Dalam kegiatan tersebut, Budi Santoso menyatakan bahwa pasar di Australia cukup besar, tetapi Indonesia belum maksimal terutama dalam sektor halal. Oleh karena itu, Kemendak melakukan kerjasama dengan GAHC, sehingga tujuan dari kerjasama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan GAHC tidak hanya sekedar sertifikasi saja, melainkan juga untuk mencairkan buyer-buyer yang ada di Australia. Karena kita kan diasporanya ada di mana? Ya, nanti kalau masa Agustus mau diaspora. Jadi kami berharap diaspora di Australia membantu kita untuk menggunakan menjadi semacam pelajaran untuk jadi kerjasama ini sebenarnya sudah mulai kita lama dan sekarang sudah beberapa perjanjian atau binaan ya dengan lembaga. Jadi harapan kita ekspor kita semakin meningkat. Saya kira gitu ya. Australia ya, Australia saja. Kita kalau ekspor kita April Januari sampai April sekitar 40 miliar. Tapi maksudnya itu sudah termasuk ya, ekspor. Nah nanti kita mudah-mudahan ya harapan kita tentunya dengan kerjasama ini ya semakin meningkat karena ternyata kita ekspor. Kita setiap negara mempunyai target. Ya target ekspor kita itu misalnya ke Australia, target ekspor kita sekian persen. Nah nanti di dalamnya ada target ekspor ke semua negara. Ya jadi karena kita ingin mendorong UMKM kita itu bagus. Kemarin kita yang di dispatching saja, yang difasilitasi oleh perwakilan kita atas keterangan dan Indonesia sudah sekitar 68,65 itu UMKM semua. Dan kebanyakan memang bukan makanan. Jadi kalau ada sertifikasi seperti ini, bisa kan membantu proses. Karena gini ya, kalau misalnya kita masuk ke Australia, terus ada labelnya GAHC, otomatis karena sudah ada di Australia, sudah dikenal sehingga juga itu sebagai jaminan, sebagai jaminan produknya memang halal untuk masuk ke pasar Australia. Jadi kayak branding ya, kayak branding. Ya jadi ini salah satu terus kita juga memiliki semacam banyak juga apa yang masuk pasar jadi memang kita mendorong yang masuk Australia melalui cara kita waktu itu saya sudah ketemu dengan dan mereka siap, teman-teman diaspora ini siap untuk menjadi di Australia. Ini salah satu cara untuk memudahkan kita. Karena kan beda ya, kalau yang importernya itu misalnya asli orang Australia, dia akan juga banyak pilihan. Tapi kalau importernya diaspora pasti akan memprioritaskan produk. Kemendak pun berharap agar produk ekspor Indonesia semakin meningkat ditambah dengan adanya diaspora dapat membantu perkembangan produk Indonesia yang ada. Dari Jakarta, Nadia Kusumba, Aldi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terbang ke kota Brasilia, Brazil untuk menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam BRICS Urbanization Forum. Forum bergengsi ini menjadi ajang dialog internasional tingkat tinggi yang membahas tantangan serta solusi konkret terkait urbanisasi berkelanjutan di negara-negara anggota BRICS. Dalam forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyuarakan isu-isu strategis yang menjadi perhatian global seperti ketimpangan sosial, akses terhadap perumahan yang layak, peningkatan layanan perkotaan, serta kesiapsiagaan kota menghadapi dampak perubahan iklim. BRICS Urbanization Forum bukan sekedar forum diskusi, melainkan juga menjadi bagian penting dari rangkaian menuju konferensi perubahan iklim COP30 yang akan digelar di Belém, Brazil. Kehadiran AHY di forum ini mempertegas komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung internasional, khususnya dalam isu pembangunan kota masa depan yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Dalam forum yang mempertemukan para menteri dan delegasi dari negara-negara anggota BRICS, Menko AHY menekankan pentingnya kerjasama global dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim. This marks Indonesia's first participation in the BRICS Urbanization Forum since joining the group. As the world's fourth most populous nation and a pivotal country in Southeast Asia, a region of dynamic growth, we bring both weight and hope to our shared pursuit of global prosperity and sustainability. Today we gather as representatives of diverse nations, yet united by a single conviction: the future of our people will be shaped in our cities. President Prabowo Subianto has placed that conviction at the core of Indonesia's development agenda. Like many of you, we face the twin pressures of rapid urbanization and escalating climate risk. Dalam kesempatan itu, Menko AHY juga mendorong kolaborasi antar negara anggota BRICS untuk saling berbagi inovasi dan keunggulan masing-masing dalam mengelola urbanisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hasil lelang 1 unit mobil mewah jenama Rolls Royce digunakan untuk merenovasi rumah warga tidak mampu di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, hasil penjualan mobil mewah itu juga untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi di lingkungan sekitar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hasil lelang 1 unit mobil mewah jenama Rolls Royce digunakan untuk merenovasi rumah warga tidak mampu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi di lingkungan sekitar. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan difokuskan kepada keluarga Naila, calon siswa sekolah rakyat di Makassar, dan para tetangganya yang hidup dalam kondisi sosial yang memprihatinkan. Kemudian ini akan dimanfaatkan untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan, misalnya untuk pemberdayaan maupun juga untuk pembangunan rumah agar lebih baik. Kemarin kami sudah lapor kepada Presiden bahwa hasil lelang ini akan kita dedikasikan untuk keluarga Naila dari di Makassar itu, calon siswa sekolah rakyat dan para tetangganya, karena keluarga Naila tidak sendirian, di sekitarnya ada keluarganya yang juga memerlukan dukungan. Maka untuk kesempatan pertama ini kita kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar untuk menyediakan rumah layak ini, ya, di mana tanahnya disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, wali kota, sementara pembangunannya menggunakan hasil lelang Rolls. Masih sisanya nanti akan dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar rumah yang baru. Itulah kira-kira teman-teman sekalian. Tadi sudah saya sampaikan, pemanfaatan hasil lelang akan digunakan untuk membiayai pembangunan Naila dan tetangganya yang berada di Kota Makassar.
atau namanya bantuan RST, rumah sejahtera terpadu, rumah sejahtera terpadu, dan tentu untuk pemberdayaan atau kewirausahaan sosialnya. Adapun bantuan disalurkan melalui skema Rumah Sejahtera Terpadu atau RST yang tak hanya mencakup hunian layak, tetapi juga pendampingan kewirausahaan sosial. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit mobil mewah Rolls-Royce akhirnya berhasil dilelang oleh Kementerian Sosial dengan nilai mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah. Uang dari hasil lelang ini akan digunakan untuk membangun rumah Naila, salah satu calon siswi sekolah rakyat yang tinggal di rumah tidak layak huni di atas tanah milik orang lain di Makassar. Satu unit mobil mewah Rolls-Royce akhirnya berhasil dilelang oleh Kementerian Sosial dengan nilai mencapai 2,5 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang melakukan penyerahan mobil kepada salah satu pengusaha pupuk dari Sidoarjo, yaitu Koirol Umam Musofa, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional, Kemensos, Jakarta Selatan pada Selasa 24 Juni 2025. Proses lelang sebenarnya sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2019 dan 2020, namun belum berhasil terjual. Baru pada tahun ini mobil Rolls-Royce berhasil terjual melalui proses lelang yang dilakukan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Gus Ipul menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan proses ini. Sebab uang dari hasil lelang mobil ini akan digunakan untuk membangun rumah Naila, seorang calon siswi sekolah rakyat, yang secara khusus sempat disebut oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara karena keluarga Naila tinggal di rumah tidak layak huni di atas tanah milik orang lain di Makassar. Selain untuk membangun rumah Naila, uang hasil lelang tersebut akan digunakan untuk membangun rumah bagi para keluarga miskin ekstrim lainnya di Makassar dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan rumah tersebut. Pemerintah Kota Makassar juga telah berkomitmen untuk menyediakan lahan bagi 19 rumah lainnya yang akan dibangun oleh Kemensos. Kami sudah lapor kepada Presiden bahwa hasil lelang ini akan kita dedikasikan untuk keluarga Naila yang di Makassar itu calon siswa sekolah rakyat dan para tetangganya. Karena keluarga Naila tidak sendirian, di sekitarnya ada keluarganya yang juga memerlukan dukungan. Maka untuk kesempatan pertama ini kita kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar untuk menyediakan rumah layak huni di mana tanahnya disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota, sementara pembangunannya menggunakan hasil lelang Rolls-Royce ini. Masih sisanya nanti akan dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar rumah yang baru dibangun. Hal ini menjadi bukti komitmen Kementerian Sosial untuk mengoptimalkan setiap aset negara demi tujuan kemanusiaan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan membangun kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menaker tegaskan BSU 2025 tanpa potongan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabinet Activity. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabinet Activity. Kabar baik bagi para penerima bantuan subsidi upah atau BSU 2025. Pemerintah memastikan tidak ada potongan dalam penyaluran bantuan tersebut. Pekerja akan menerima penuh dana sebesar Rp600.000 sesuai alokasi. BSU tahun 2025 diberikan sebesar
Rp300.000 per bulan. Menteri Ketenagakerjaan Yasser Lee menegaskan bahwa bantuan BSU disalurkan secara utuh. Jumlah yang diterima pekerja sama persis dengan yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk program tersebut. BSU diberikan sebesar Rp300.000 untuk bulan Juni dan Juli yang disalurkan sekaligus. Dengan demikian, setiap pekerja buruh menerima bantuan sebesar Rp600.000. Pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar 10,72 triliun dari APBN 2025. Bantuan ini ditujukan kepada sekitar 17,3 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Yasser Lee menekankan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, proses verifikasi dan validasi data calon penerima dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Adapun persyaratan penerima BSU adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan status keaktifan sampai dengan April 2025. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini juga sedang melakukan verifikasi lanjutan untuk penyaluran BSU tahap kedua. Data dari BPJS Ketenagakerjaan telah mencatat sebanyak 4.535.422 calon penerima yang akan diproses dalam tahap berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri memastikan isi materi keseluruhan yang diarahkan di Retreat Gelombang 2 sama dengan pelaksanaan retreat sebelumnya. Retreat ini juga menjadi momentum penting bagi tiap kepala daerah guna mengevaluasi sejumlah program di masing-masing daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri memastikan keseluruhan isi materi retreat kepala daerah gelombang kedua ini sama dengan edisi retreat sebelumnya. Dirinya mengatakan materi mengenai tugas pokok dari kepala daerah, pemberantasan korupsi hingga wawasan kebangsaan akan diarahkan melalui Lembaga Ketahanan Nasional nantinya. Adapun Bima turut menegaskan pelaksanaan retreat kali ini akan menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi sejumlah program prioritas Presiden Prabowo melalui mekanisme teknis yang telah berlangsung di masing-masing daerah. 100% sama materi dan substansinya. 1 tentang tugas pokok dari kepala daerah, 2 tentang program prioritas seperti Astacita, dan 3 tentang pemberantasan korupsi serta wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lemhanas. Materinya sama, tapi begini, karena waktu itu kan belum berjalan program prioritas MBG dan lain-lain. Nah, sekarang kan sudah berjalan. Nah, momen ini dimanfaatkan juga untuk sama-sama mengevaluasi. Ya, mungkin sekarang sudah ada feedback dari daerah terkait dengan program prioritas, baik Kopdes, MBG, dan lain-lain. Jadi ini momentum yang sangat baik untuk melakukan dialog, sama-sama mengevaluasi penerapannya di lapangan seperti apa. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan bahwa saat ini ada 600.000 peluang kerja global untuk perawat, caregiver, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Hal ini dinilai sebagai momen strategis untuk memanfaatkan bonus demografi lewat jalur legal dan profesional. Hal ini disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding pada kuliah umum di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta pada 24 Juni 2025. Kuliah umum tersebut mengangkat tema menapak karir global, peluang, tantangan, dan strategi sukses tenaga kesehatan di luar negeri. Menteri Karding menyampaikan bahwa saat ini ada 600.000 peluang kerja global untuk perawat, caregiver, dan tenaga kesehatan lainnya. Lebih dari sekedar penempatan kerja, hal ini dinilai sebagai investasi SDM. Bekerja ke luar negeri harus dimaknai sebagai transfer of skill and knowledge agar saat kembali, pekerja membawa nilai tambah bagi bangsa.
kita ini sedang yang disebut bonus demografi. Oleh karena itu salah satu cara terbaik untuk menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia adalah isilah 600.000 khusus nurse itu dengan baik. Yang penting Anda berangkat sesuai dengan mekanisme yang ada, punya paspor, punya izin, punya visa kerja, punya sertifikasi, aman. Pemerintah mendorong pembentukan Migrant Care Center di berbagai daerah sebagai pusat pelatihan, sertifikasi, informasi, dan dokumen disiapkan secara terintegritas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melaunching Desa Migran Emas Perdana di Wonosobo pada 25 Juni 2025. Hal ini sebagai strategi konkret memperkuat pelindungan pekerja migran dimulai dari desa. Bertempat di Desa Jelamprang, Kuripan, dan Margosari, Wonosobo, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meluncing Desa Migran Emas Perdana pada Rabu 25 Juni 2025. Program ini lahir dari kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal yang digerakkan oleh semangat gotong royong. Desa Migran Emas menghadirkan layanan strategis seperti literasi migrasi aman, sosialisasi jalur prosedural, pendampingan usaha bagi keluarga pekerja migran dan purna pekerja migran, serta pengawasan komunitas berbasis peraturan desa. Menteri Karding menyampaikan bahwa Wonosobo menjadi salah satu basis pengiriman atau kantong pekerja migran Indonesia, sehingga akan dikelola bersama Bupati untuk memastikan calon PMI berangkat secara prosedural dan aman. Apa inti dari Desa Migran Emas ini? Desa Migran Emas ini adalah gotong royong dari semua stakeholder yang ada di suatu desa untuk memberikan layanan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Bentuk layanannya informasi, sosialisasi, literasi, pendampingan usaha, dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan. Jadi ada komitmen dari desa bahwa semua orang yang mau berangkat ke luar negeri harus melalui prosedur yang ada. Jadi yang jaga adalah komunitas yang dibangun oleh desa yang sudah dilengkapi dengan perdes. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding juga menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Bupati Wonosobo dalam memperkuat pelindungan pekerja migran dari desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Budidaya pohon kelapa genjah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan jumlah pohon kelapa sebanyak 200 tanaman, dengan panen buah kelapa 200 butir per tahun, bisa menghasilkan pendapatan kotor sebesar 320 juta rupiah per tahun untuk kelapa muda dan 400 juta rupiah untuk kelapa tua. Meningkatkan pendapatan warga trans itu akan semakin besar. Hal ini berdasarkan data yang dipaparkan oleh Ismail Maskromo dari Pusat Riset Tanaman Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional saat rapat bersama dengan Kementerian Transmigrasi dan PTPN 1 di kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta pada 23 Juni 2025. Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga menuturkan agak kaget melihat tingginya nilai ekonomi dari budidaya pohon kelapa genjah. Berdasarkan paparan, dengan luas lahan 1 hektar, dengan jumlah pohon kelapa sebanyak 200 tanaman, dengan panen buah kelapa 200 butir per tahun, bisa menghasilkan pendapatan kotor sebesar 320 juta per tahun untuk kelapa muda dan 400 juta untuk kelapa tua. Menurut Menteri Viva, jika dibudidayakan di kawasan transmigrasi, tentu akan meningkatkan pendapatan transmigran dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. Dalam budidaya kelapa genjah ini diharapkan bisa bersinergi dengan BRIN dan juga PTPN 1. Sebagian besar kawasan transmigrasi adalah sentra produksi beras, sehingga sangat memungkinkan kita bisa lebih meningkatkan partisipasi aktif dan kolaborasi di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Karena setelah saya berkeliling itu, tanah kita ini sangat luas dan sangat subur, dimanapun bumi dipijak, di situ tanaman bisa tumbuh. Lebih lanjut disampaikan untuk model bisnisnya lebih baik memakai sistem inti plasma. Untuk lebih memberdayakan transmigran dan warga setempat, sistem inti plasma bisa menjadi alternatif yang tepat.
Lahan dan tenaga kerjanya sudah ada sehingga tinggal pengolahan dan manajemennya yang lebih modern. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kabinet Activity edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.